Bertemu lagi bersama dengan Kak Daniel dan Kak Yabes di sini. Di video sejarah Alkitab Superbook. Nah, siapa adik-adik di sini yang udah pernah dengar tentang kisah Nuh? Saya rasa semua adik-adik sudah mendengar tentang kisah Nuh. Dan hari ini kita membahas 3 fakta menarik dari kisah Bahtera Nuh. Kita masuk ke fakta sejarah Alkitab kita yang pertama. Siapa yang menyangka ternyata Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Tidak ada yang pernah tahu di mana Nuh hidup pada saat itu. Tapi yang jelas kemungkinan terbesarnya peristiwa ini terjadi di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah, hal menarik lainnya, orang-orang pada zaman dulu teman-teman punya umur yang cukup panjang. Nuh saja punya umur itu 950 tahun. Wow, itu tua sekali ya. Orang-orang pada zaman itu hidup dalam kejahatan. Hanya Nuh dan keluarganya yang bisa hidup dalam kebenaran dan tidak bercela di mata Tuhan. Dan karena kejahatan yang dilakukan orang-orang, itu membuat Tuhan marah. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera agar dia dan keluarganya, juga hewan-hewan, bisa selamat di dalam bahtera tersebut. Peristiwa banjir besar juga tercatat di Cuneiform Gilgamesh, yaitu tentang peristiwa banjir yang menghancurkan umat manusia di daerah Mesopotamia kuno. Kemungkinan besar peristiwa inilah yang dihubungkan dengan Alkitab. Kita masuk ke fakta sejarah Alkitab kita yang kedua. Tuhan memberikan instruksi yang sangat-sangat detail dan terperinci kepada Nuh dalam membangun bahtera ini. Seperti melapisi bagian bawah kapal menggunakan ter. Nah teman-teman, apa itu ter? Ter adalah lapisan yang digunakan untuk merekatkan dan membuat kayu menjadi tahan air. Panjang bahtera itu 137 meter, lebarnya 23 meter, dan tingginya itu 14 meter. Bahtera Nuh dibuat dengan perhitungan dan perencanaan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Bahkan, belum pernah ada orang yang bisa membuat kapal sebegitu kerennya sampai abad ke-19. Bahtera yang dibuat oleh Nuh ini berbeda dengan kapal lainnya. Dia membentuknya seperti kotak persegi raksasa yang tidak punya ujung lancip. Karena memang bahtera Nuh diciptakan bukan untuk berlayar, tapi hanya untuk mengapung. Pada tahun 2016, Creationist Religious Organization membuat replika bahtera Nuh dengan ukuran yang sama dengan Alkitab di Kentucky, Amerika Serikat. Dari video ini kita bisa membayangkan seberapa besarnya sih bahtera yang dibuat oleh Nuh ini. Kita masuk ke fakta sejarah Alkitab kita yang ketiga. Setelah kira-kira 150 hari mengapung di atas air, akhirnya Nuh melepaskan burung gagak dan juga burung merpati. Sampai kemudian seekor burung merpati membawa daun zaitun. Dan hal itu menunjukkan bahwa sudah ada dataran kering. Kemudian bahtera Nuh berhenti di atas pegunungan Ararat. Dan kisah ini diakhiri dengan janji Tuhan untuk tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah yang dilambangkan melalui pelangi. Ketaatan Nuh untuk membuat bahtera membuat ia, keluarganya, dan hewan-hewan bisa menerima keselamatan. Oke adik-adik, super kebenaran kita kali ini, aku taat melakukan tugasku walau sulit. Dan super ayat kita hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Tuhan memberkati. Bye!